Shalom, salam sehat dari saya Pendeta Venjek. Dan kembali kita bertemu di channel saya secara khusus dalam renungan harian yang tidak terasa sudah 3 hari kita bersama-sama. Dan tidak terasa juga sudah menginjak minggu yang kelima di masa-masa pandemi COVID-19 di negara kita, bahkan di wilayah kita di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Dan saya yakin dan percaya bahwa pengharapan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian tetap meyakini bahwa penyertaan Tuhan selalu akan baru dalam hidup kita, dan Tuhan senantiasa akan terus memberkati kita dengan firman-Nya, dengan kesaksian dan puji-pujian yang kita dengar di rumah. Karena segala sesuatu saat ini kita kerjakan semuanya di rumah, baik di pekerjaan maupun usaha yang kita kerjakan. Bahkan juga masih ada Bapak Ibu yang beraktivitas di luar, tentu harus tetap menjaga akan kesehatan, gunakan masker, dan bahkan bawa hand sanitizer. Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu pergi, kita perlu menjaga pola sehat. Hidup sehat itu penting, sehingga kita tetap dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan kembali yang hari lalu kemarin saya sampaikan tentang Tuhan adalah kekuatan dan pertolongan kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Mari kita persiapkan Alkitab kita untuk kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan terus menjadi rema yang menjadi kekuatan yang baik dalam hidup kita. Karena tidak ada yang dapat menolong kita, tidak ada yang menjadi satu kekuatan pegangan dalam hidup kita, ya, kecuali hanya firman Tuhan. Dan itulah janji Tuhan dalam hidup setiap kita orang percaya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami waktu untuk kami bersekutu, untuk kami merenungkan bagian-bagian firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami dengan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta saudara-saudari yang menyaksikan akan siaran saya pada hari ini, mari kita buka dalam bagian firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi dalam bagian firman Tuhan ini, mari kita dengarkan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah merasakan akan rasanya perasaan takut dalam hidup kita. Ya, perasaan takut apapun yang seringkali itu melintasi atau yang seringkali itu masuk di dalam hidup kita. Ya, ketakutan-ketakutan itu salah satunya yaitu berjuang untuk menjalani akan hidup ini. Berjuang untuk menjalani hidup ini, apakah saya mampu atau tidak dengan situasi dan kondisi yang saat ini yang saya alami. Dalam pekerjaan, dalam segala usaha, dalam segala kesehatan yang tentu kita jalani dalam hidup kita masing-masing. Saudara, terlebih ketika kita menghadapi berbagai masalah yang begitu luar biasa dalam hidup kita, yang membuat tekanan-tekanan sehingga kehidupan kita, terkadang kita merasa bahwa apakah saya mampu untuk menjalani semuanya ini?
Dan itu pertanyaan yang besar yang seringkali terlintas dalam hidup kita, dalam pikiran kita sebagai manusia. Dan rasa takut itulah tentulah yang dikatakan tentulah yang wajar. Namun ketika sedang menghadapi pergumulan yang berat, kita seringkali tidak dapat mengendalikan akan rasa takut. Kita tetap untuk melihat secuil akan harapan. Ya. Kita justru terkurung dengan perasaan takut, bahkan merasa bahwa harapan yang kita rindukan itu sirna dalam hidup kita. Kenapa? Karena perasaan takut yang selalu akan merasuki akan hidup kita, baik pikiran kita, emosi jiwa kita dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi hidup penuh ketakutan itu dialami oleh bangsa Israel ketika berada di pembuangan. Dan dalam teks ini berbicara bahwa mereka sampai kehilangan harapan karena penderitaan yang mereka alami. Dalam situasi penuh ketakutan dan kehilangan harapan itulah Allah mengingatkan bahwa mereka adalah umat kepunyaannya, dan mereka ini adalah menyatakan kembali kehadirannya. Allah menyatakan kembali kehadirannya di tengah-tengah bangsa ini dan menguatkan hati mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup membangun kembali akan harapan-harapan dan membebaskan mereka dari ketakutan-ketakutan, dan membebaskan mereka dari ketakutan-ketakutan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Allah berkata kepada mereka supaya jangan takut dalam penderitaan yang mereka alami, karena Allah yang menolong mereka, karena Allah yang hadir bersama-sama dalam hidup mereka dan memberikan pertolongan itu. Dan Allah memberikan dalam wujud komitmen Allah kepada umatnya, yaitu janji Allah yang digenapi dalam hidup umatnya melalui Nabi Yesaya. Karena rasa takut yang begitu besar, kita seringkali melupakan akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Padahal hal itulah justru semakin memupuskan akan harapan kita. Karena itu ingatlah bahwa Allah selalu hadir. Allah selalu hadir bagi kita dan tangannya selalu menggenggam akan kita untuk memberikan pertolongan. Karena Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Sehingga jelas saudara, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan dalam Yesaya pasal 41 ayat 13 ini, di sini dikatakan sebab aku ini Tuhan Allahmu. Artinya bahwa Allah menegaskan satu kalimat yang sangat tegas sekali, bahwa aku ini Tuhan Allahmu. Sama sepertinya halnya seorang ayah ketika dia membawa satu kendaraan, mengajak akan anaknya untuk mengikuti dia, untuk bersama-sama dengan ayahnya. Ayahnya pasti dia berkata, jangan takut nak, aku ini papamu, aku ini bapakmu yang tidak akan membiarkan kamu mengalami kecelakaan, mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu. Demikianlah janji Allah dalam hidup orang-orang percaya. Demikianlah janji Allah kepada bangsa Israel. Sebab aku ini, firman Allah katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Dan ada kalimat yang memberikan satu kekuatan di situ, memegang tangan kananmu, ya, dan berkata kepadamu, janganlah takut. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan ini kalimat firman Tuhan, saudara. Kalimat firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada bangsa Israel, yang akan terus memberikan satu spirit rohani yang kuat sekali, dan Allah berjanji di situ melalui Nabi Yesaya. Dan mari saudara, ketika kita mengalami akan pandemi COVID-19 ini, tentu kita berpikir, apakah saya bisa? Apakah saya dan keluarga saya bisa untuk melewati akan masa-masa pandemi COVID-19 ini? Dengan segala hal yang kami temukan dalam rumah tangga kami. Apakah saya bisa dalam kehidupan pribadi saya, dalam kehidupan kehidupan saya sehari-hari yang saya lakukan dalam hidup saya? Apakah saya bisa? Tentu saudara bisa bukan karena akan kemampuan saudara sendiri, tapi saudara bisa itu karena Tuhan yang menolong saudara.
Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari rasa takut itu biarlah jangan terlalu membuat kita untuk semakin tidak melihat akan harapan yang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sanggup menolong kita. Melalui firman Tuhan ini, saudara, kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah umat-umat pilihan Allah yang Allah berikan di dalam hidup kita. Jadi, tidak perlu kita takut. Tidak usah kita takut untuk akan menghadapi akan hidup ini. Karena apa, saudara? Karena kita belajar dari bagian firman Tuhan ini bahwa ada prinsip-prinsip rohani di dalamnya. Yang pertama, saudara, kita tidak boleh takut. Karena di sini dikatakan banyak ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan berkata jangan takut kepada manusia. Ya, kepada Gideon, kepada murid-murid Tuhan Yesus, ya, kepada Maria, ibu Yesus, dan juga kepada gembala-gembala di ladang saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sampaikan itu kalimat jangan takut. Dan apa yang membuat kita tidak takut adalah karena Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Amin. Karena Tuhan memberikan penyertaan itu sempurna dalam hidup kita. Dan penyertaan itu, dan Tuhan pun menyertai, dan Tuhan ada di pihak kita masing-masing dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan, yang dapat kita membawa kita untuk kita bisa melawan, untuk kita bisa menembus akan rasa ketakutan yang kita alami di dalam hidup kita masing-masing. Dan yang kedua, kita tidak boleh bimbang. Ya, ketika kita tidak boleh bimbang, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, tidak perlu lagi ada kebimbangan dalam hidup kita. Kita tidak perlu bimbang, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas apapun dalam hidup kita. Untuk apa kita menjadi bimbang? Untuk apa kita menjadi ragu dalam hidup ini? Untuk kita melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, jangan sampai kita juga ada perasaan bimbang yang terus-menerus menghantui akan hidup kita, yang terus-menerus mempengaruhi akan hidup kita. Karena orang bimbang adalah orang yang diombang-ambingkan, seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Kita lihat dalam Yakobus pasal 4, pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Dan yang ketiga, Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita. Dalam kondisi apapun dan dalam keadaan seburuk apapun, Tuhan berjanji akan meneguhkan dan menolong kita. Tuhan akan meneguhkan kita sehingga sekalipun kita jatuh, ya, kita tidak akan sampai tergeletak. Itu janji firman Tuhan. Itu janji firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Dan Tuhan pun akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup kita semua yang senantiasa memiliki pengharapan kepada Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Dan yang keempat, saudara, Tuhan akan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan akan memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan. Karena janji Tuhan jelas dalam firman Tuhan Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu. Jadi tidak perlu ada keraguan-raguan, perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kebimbangan dalam hidup kita. Tapi kita memiliki keteguhan iman kepada Allah yang hidup. Dan kita memegang akan janji Tuhan itu. Karena Tuhan memegang kita. Firman Tuhan katakan, memegang tangan kananmu. Ya, Allahmu memegang tangan kananmu. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Saya ulang-ulang di sini terus, saudara, bahwa saya ingin bukan saya saja yang diteguhkan melalui firman Tuhan ini, tapi Bapak Ibu yang di rumah, yang menyaksikan, saudara-saudari yang menyaksikan akan channel saya hari ini, sungguh memberikan satu kekuatan. Bukan berasal daripada saya, tetapi berasal daripada Tuhan yang menjanjikan akan penyertaan yang sempurna itu. Kita pegang tangan Allah,
Karena Allah sudah memegang tangan kita dengan memberikan akan kemenangan dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjanjikan kemenangan pada kita. Kemenangan yang terutama adalah kemenangan atas dosa. Allah sudah berikan itu dalam hidup kita. Allah sudah mati di kayu salib, memberikan pengorbanan yang kudus. Ya, Allah memberikan kemenangan dalam hidup kita atas dosa kita, dan kemenangan atas kematian kekal Allah sudah berikan. Dan barang siapa yang telah percaya kepada Tuhan telah menang atas dosa dan telah menang atas maut. Itu firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan ayat 57. Firman Tuhan demikian mengatakan bagi kita. Kesimpulan perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah bahwa saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali tentang janji-janji Tuhan untuk masa depan yang cerah. Janji-janji Tuhan untuk kita percaya bahwa apapun yang terjadi di masa yang akan datang, masa-masa saat ini, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan pertolongan. Yang Tuhan mau cari, Tuhan mau dari kita adalah agar kita memiliki iman yang mau bertindak dan selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada kekayaan saudara, bukan bersandar kepada orang tua, kita bersandar kepada orang tua kita. Kita bersandar kepada segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Mari kita bersandar kepada Tuhan yang memberikan kita kemenangan, yang memegang tangan kanan kita. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Itu janji firman Tuhan. Dan karena itu serahkanlah masa depan dan kehidupan Anda dalam hidup kepadanya, Allah yang hidup. Hadapilah masa depan dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dengan iman yang penuh keberanian, sebab Tuhan adalah jaminan bagi masa depan orang yang takut akan Dia. Amin firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian berkat dalam hidup kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang selalu menopang, yang selalu menguatkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami diajarkan Tuhan untuk melalui firman Tuhan ini. Tidak perlu kami takut untuk menghadapi situasi saat ini. Tidak perlu kami ragu dan bimbang dalam menghadapi situasi saat ini. Tidak perlu kami khawatir dalam segala hal yang kami hadapi. Tetapi biarlah kami tetap memegang teguh akan janji Tuhan. Meyakini, meneguhkan akan hati dan iman kami bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan Yesus sanggup menjadi penolong yang setia, yang menjadi penolong yang baik dalam hidup kami, yang senantiasa memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menyaksikan akan channel hamba pada hari ini. Firman Tuhan yang sudah mereka dengar, biarlah menjadi satu kekuatan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan ketemu lagi di channel saya selanjutnya dalam perenungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menjadi satu kekuatan dan dasar yang teguh dalam hidup kita untuk kita menghadapi hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Salam sehat selalu dari saya, Pendeta Vince. Tuhan Yesus berkati.